Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Saat pertanyaan Yi Feng bergema, mata beberapa kultivator muda berkilat panik, tak berani mendongak. Di depan kerumunan, beberapa sosok dari tanah suci bulan salju melangkah keluar, tangan mereka di belakang punggung, raut wajah mereka dipenuhi kesombongan yang merendahkan. Kenapa? Kau pengkhianat, kau mencuri harta rahasia tanah suciku dan mengkhianati seluruh kultivasi bangsa Nanli. Kau benar-benar tak tahu berterima kasih dan pantas dibunuh oleh semua orang. Sampai di sini, kau masih berani bertanya balik. Mencuri harta, tak tahu berterima kasih. Melihat pihak lain berbicara dengan begitu angkuhnya, Yi Feng tak bisa membayangkan betapa tak tahu malunya mereka sampai bisa bicara omong kosong dan memfitnahnya. Jelas tanah suci bulan saljulah yang menggunakan para jenius dari berbagai negara sebagai kuali untuk diam-diam mengolah teknik iblis rahasia mereka, dan sekarang mereka membalikkan keadaan. Perilaku seperti itu tak pantas untuk tanah suci. Yi Feng tersenyum dingin, tak peduli pada murid-murid tanah suci yang tak tahu malu itu. Melirik ke sekeliling ruangan, Yi Feng melihat para kultivator dari semua sekte dengan ekspresi lurus, jelas-jelas yakin dengan klaim tanah suci bulan salju dan mencapnya sebagai pengkhianat pencuri harta karun. Menghadapi fitnah dari tanah suci yang begitu bergengsi, Yi Feng tahu ia tak punya cara untuk membela diri. Berdasarkan satu cerita, ia diburu sebagai pengkhianat. Apakah ini kode moral dunia? Mungkin inilah yang disebut kebenaran yang ditentukan oleh kekuasaan. Bahkan sekte yang paling bergengsi dan jujur pun tak lebih dari ini. Ia tak peduli dengan pendapat orang lain. Hanya pemandangan mantan rekan-rekan muridnya yang berdiri dalam keheningan canggung yang membuatnya merinding. Ia bertanya lagi dengan suara berat. Kau juga menganggapku pengkhianat pencuri harta karun. Kau dan aku dulunya dari sekte yang sama. Kau seharusnya lebih tahu daripada siapapun orang macam apa aku, Yi Feng. Saat pertanyaan itu terdengar, puluhan ribu kultivator mengalihkan pandangan mereka ke arah kelompok itu. Merasakan tekanan dari begitu banyak tatapan, mereka merasakan gelombang tekanan. Meskipun ada sedikit keraguan di mata mereka, itu dengan cepat berubah menjadi ekspresi tegas, dan mereka berteriak dengan tegas. Kau pengkhianat. Ini perintah tanah suci, bagaimana mungkin itu salah? Kau pengkhianat jahat, hentikan retorikamu. Meskipun kultivasi kami terbatas, kami masih memiliki lebih dari 10.000 rekan Taois untuk membantu kami. Hari ini, kami akan membawamu ke pengadilan. Ini perintah guru kami. Guru, mata Yi Feng sedikit bergetar mendengar kata-kata terakhir. Bayangan lelaki tua berwajah ramah itu tiba-tiba muncul di benaknya, dan ajaran tulus selama bertahun-tahun masih terngiang di telinganya. Merindukan kebaikan itu, bahkan setelah Yi Feng menjadi terkenal, ia sering diam-diam kembali ke sekte untuk berkunjung, meninggalkan banyak materi dan teknik berharga. Ia tidak pernah menyangka bahwa guru, yang kebaikannya begitu besar dalam ingatannya, akan menjadi orang yang secara pribadi memerintahkan penangkapannya. Bertahun-tahun bimbingan, persahabatan sesama murid yang telah dikenal sejak kecil, jauh lebih rendah daripada kisah sepihak tanah suci bulan salju. Inilah arti cinta duniawi. Pada saat ini, Yi Feng tiba-tiba melihat menembus segalanya dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, tawa itu tak terbedakan dari keadaan pikirannya yang sebenarnya, hanya menyisakan rasa sunyi. Dipicu oleh kultivasinya yang mengerikan, tawa itu mengguncang seluruh tebing jiwa yang patah, dan mata para kultivator di segala penjuru berbinar gugup. Di tengah seluruh penonton yang menyaksikan, tawa Yi Feng perlahan mereda. Dengan tangan kirinya, ia melepaskan ikatan labu anggur dari pinggangnya, membukanya, dan mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Anggur mengalir deras seperti air terjun, dan ia mulai meneguknya. Ia menyemburkan anggur bening itu dengan deras, seluruh tubuhnya berwarna merah darah yang mencolok. Menyaksikan pemandangan ini, banyak orang saling memandang dengan takjub. Semangat luar biasa dan ambisinya yang tak tergoyahkan membuat mereka takjub. Bahkan di ujung tanduknya, Yi Feng berdiri bak dewa pembunuh di tepi tebing jiwa yang patah, mengguncang seluruh penonton hingga terdengar suara jarum jatuh. Seseorang tak kuasa menahan gumaman, dan saat itu, begitu jelas. Energi pedang melintasi 30.000 mil, satu sambaran cahaya mendinginkan 19 negara. Puisi Yi Feng, yang pernah dipuji dunia, bergema di telinga mereka saat ini, membuat banyak orang merasakan hal yang sama. Dewa pedang berjubah putih benar-benar menepati ketenarannya yang dulu. Melihat moral mereka merosot, mata para murid tanah suci berkobar amarah. Mereka mendesak mereka lagi dengan suara berat, kata-kata mereka dipenuhi wibawa tanah suci. Bajingan, apa maksudmu dengan cahaya mendinginkan 19 negara? Dia hampir putus asa, padahal kalian hampir 10.000. Bahkan satu ludah dari kalian masing-masing sudah cukup untuk menenggelamkannya. Ini pertempuran yang harus kita menangkan, mengapa kalian belum memulainya? Apakah kalian ingin tanah suci kita secara pribadi mengambil tindakan untuk melenyapkan pengkhianat ini demi kerajaan Nanli kalian? Hah! Setelah para murid tanah suci memelototi dan menekan mereka, sekte-sekte besar hanya bisa pasrah dan tunduk. Yang mulia benar sekali. Ayo serang sekarang. Semuanya, serang bersama dan bunuh pengkhianat ini.
Dengan teriakan-teriakan ini, lautan kultivator akhirnya mengumpulkan keberanian mereka. Dengan pedang di tangan, mereka melesat ke awan, sosok mereka memenuhi langit, tak terhitung jumlahnya, mengelilingi seluruh tebing pemecah jiwa. Menatap sosok-sosok di langit, Yi Feng menyimpan labu anggurnya, mencengkeram pedangnya, dan melangkah maju, tatapannya berkobar dengan semangat juang. Sungguh omong kosong, sekte-sekte bergengsi. Sungguh tanah suci yang munafik. Hari ini, para penjahat ini akan binasa di sini, dan bahkan jika mereka mati, mereka akan membawa cukup banyak. Tepat saat ia hendak menyerang dengan pedangnya, sesosok gelap tiba-tiba turun dari langit, menghalangi jalannya. Dengan satu lambaian tangannya, ia menghempaskan puluhan kultivator terdepan yang menyerbu. Kekuatannya yang luar biasa mengejutkan seluruh kerumunan, dan sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya di langit membeku sesaat. Saat melihat sosok yang familiar itu, wajah Yi Feng dipenuhi rasa tak percaya. Ia tak pernah membayangkan bahwa, ketika ia ditinggalkan oleh teman-teman dan keluarganya, orang tak tahu malu ini, tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba muncul entah dari mana untuk menawarkan bantuan. Pemuda berbaju hitam itu tetap tenang, perlahan mengulurkan tangannya untuk menyela Yi Feng. Kemudian, sambil melirik kerumunan pahlawan, ia berkata dengan dingin. Saya hanya lewat dan mendengar suasana di sini ramai, jadi saya datang untuk melihat. Tak disangka, orang yang terlibat ternyata adalah kreditor saya. Kalau begitu, saya bisa menangani masalah ini. Saya selalu percaya untuk membedakan antara rasa terima kasih dan dendam. Membayar utang adalah hal yang wajar. Jika kau membunuh kreditor saya, siapa yang akan saya bayar? Jika kau ingin membunuhnya, mintalah izin saya dulu. Kata-katanya menimbulkan keheningan yang hening, suaranya dipenuhi dengan dominasi. Ketakutan memenuhi mata sekte-sekte utama, dan para pengikut tanah suci, menyadari kedatangan luar biasa orang ini, menjadi halus. Menghadapi Yi Feng, bahkan setelah seharian penuh pengejaran, hasilnya masih belum pasti. Tenaga dan energi yang dihabiskan jauh melebihi ekspektasi. Ditambah lagi dengan ahli yang tak dikenal ini, situasinya menjadi semakin buruk. Jika anak ini berhasil melarikan diri, kemungkinan besar akan ada masalah yang tak berkesudahan di masa depan. Dengan mengingat hal ini, para murid tanah suci saling bertukar pandang dan mengangguk, lalu pemimpin itu melangkah maju dan berbicara dengan ragu-ragu. Tuan, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Kami hanya ingin melenyapkan pengkhianat ini. Selama Anda tidak ikut campur, Anda dapat pergi dengan damai. Tanah suci bulan salju kami pasti akan mengingat kebaikan Anda. Petik 2. Saya yakin Anda mengerti betapa berharganya kebaikan tanah suci bulan salju kami, kan? Soal utang yang Anda sebutkan, meskipun kami tidak tahu manfaat apa yang diberikan pengkhianat ini kepada Anda, kami dapat membayarnya 10 kali lipat. Dengan begitu, Anda tidak punya alasan untuk terus menjadi musuh kami. Seperti kata pepatah, dia yang mengerti zaman adalah pahlawan. Kau orang bijak, aku tidak perlu memberitahumu apa yang akan kau lakukan, kan? Kata-kata ini sempurna. Mereka tidak hanya menjanjikan kebaikan tanah suci, tetapi mereka juga menyatakan bahwa mereka bersedia membayar 10 kali lipat utang untuk melunasi semuanya. Kue besar ini ditarik, dan saat mereka membuka mulut, mereka menampakkan seorang veteran berpengalaman. Seketika, banyak pemimpin sekte yang sombong memelototi mereka, berharap mereka adalah pemuda berbaju hitam itu. Merasakan tatapan panas dari sekeliling, para murid tanah suci berseri-seri dengan bangga, senyum mereka menunjukkan rasa superioritas yang meyakinkan. Siapa sangka saat berikutnya, pemuda berbaju hitam itu akan mencibir. Tanah suci bulan salju, kau berwajah palu, dan kau pantas memintaku untuk minggir. Lagi pula, utangku lebih besar dari langit, dan kau berani mengancam untuk membayarnya 10 kali lipat. Kesombongan ini tidak mengenal langit dan bumi, hampir seperti membodohi anak kecil. Aku tahu kau terbiasa bicara omong kosong. Beraninya kau membodohi siapapun. Apa kau tidak lihat siapa aku? Seperti tato katak di kecebong, pamer. Ia membuka mulutnya dan mulai memaki tanpa ampun. Omelan tak terduga itu mengejutkan sekte-sekte besar. Mereka tak menyangka pendatang baru itu begitu kuat. Di saat yang sama, mereka juga mendengar wajah muram para murid tanah suci, dan mereka gemetar karena marah. Hutang yang lebih besar dari langit. Tanah suci bulan salju tak sanggup membayarnya. Ini jelas omong kosong. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa pemuda berpakaian hitam itu bertekad melindungi Yi Feng, tak peduli dengan gengsi tanah suci bulan salju. Itulah mengapa ia berani melontarkan hinaan seperti itu. Benar-benar lancang. Para murid tanah suci, yang belum pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya, meraung marah. Bajingan, bajingan, beraninya kau menghina tanah suci kami. Kau akan mati tanpa tempat pemakaman. Sekte-sekte besar, tunggu apa lagi? Hancurkan mereka berdua. Dalam sekejap, hampir 10.000 kultivator, dengan pedang terhunus, melesat ke udara. Melihat pertempuran mematikan yang akan segera terjadi, Yi Feng tiba-tiba tidak menunjukkan rasa takut. Ia hanya menatap sosok hitam anggun di hadapannya, merasakan campuran emosi dan rasa bersalah yang tak terlukiskan.
Bahkan ketika para kultivator pedang memenuhi langit, dan situasi semakin genting, ia mengabaikan semua orang dan mendesah pada bayangan itu. Ah, kenapa kau melakukan ini? Apa kau sadar bahwa ini berarti menjadikan seluruh sekte bangsa Nanli sebagai musuh? Apakah sepadan? Kata-kata itu nyaris tak terucap dari bibirnya. Pemuda berbaju hitam itu tersenyum dan berbalik, masih sesantai dan sebebas biasanya. Sepadan. Tentu saja sepadan. Aku hanya ingin bahagia dan tenang. Aku tidak peduli dengan sekte atau tempat suci. Jika aku tidak menyukainya, aku akan membunuh mereka. Kalau kau mati di sini, di mana aku bisa menemukan anggur sebagus itu? Belum lagi bermusuhan dengan semua sekte di negeri Nanli, bahkan seluruh dunia pun bisa jadi masalah. Ngomong-ngomong, apa kau punya anggur lagi? Teguk aku. Aku sudah berutang budi padamu, jadi beberapa teguk lagi sudah cukup. Yi Feng terdiam mendengar ini, dan hatinya berdebar kencang. Melihat wajah yang tersenyum itu, ia tak kuasa menahan tangis. Sekalipun ia punya ribuan kata untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, ia tak sanggup mengatakannya. Ia hanya bisa mengeluarkan labu anggur dari pinggangnya dan melemparkannya sambil bercanda. Tangkap, bungaku tidak murah, kau harus berpikir matang-matang. Pemuda berpakaian hitam itu menangkap labu anggur itu dengan mantap, tersenyum lebar, dan meneguknya. Hahaha, ngomong-ngomong, aku sedang tidak punya uang sekarang, jadi aku akan bersenang-senang minum saja. Soal bunganya, aku akan urus lain kali. Ton. Setelah beberapa teguk, kerumunan kultivator turun bagaikan gunung, momen menentukan menanti mereka. Pemuda berpakaian hitam itu membuang labu kosongnya, menghunus pedang panjang dari punggungnya, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, menerbangkan ratusan orang, teriakan mereka menggema di langit. Ini pertama kalinya Yi Feng melihatnya beraksi, dan diam-diam ia merasa metodenya sungguh luar biasa. Sebagai sesama pendekar pedang, ia tak bisa menahan hasrat halus untuk menang. Bahkan dengan kultivasinya yang sangat terkuras, ia mengayunkan pedangnya dengan tangan kanan, dan dalam sekejap, energi pedang bagaikan pelangi menembus langit. Dengan satu serangan, lebih dari 100 pendekar pedang lainnya musnah seketika, awan terbelah oleh energi pedang. Melihat satu serangan ini, banyak kultivator bergidik ketakutan, nama mereka mengingatkan pada dewa pedang berjubah putih. Awalnya terpaksa menyerang, mereka kini menyerbu maju dengan teriakan ketakutan, wajah mereka diselimuti ketakutan, berubah menjadi orang-orang putus asa di bawah ancaman kematian. Betapapun elegan dan anggunnya, para jenius yang terkenal dan mulia di masa lalu, kini mereka menunjukkan sisi buruk mereka. Namun, betapapun mematikannya langit, pemuda berbaju hitam itu tetap tak tergoyahkan. Ia hanya memandangi energi pedang yang menembus awan dan tak kuasa menahan diri untuk mengaguminya. Sungguh hebat ilmu pedang. Gerakanmu sungguh hebat. Kau pantas menjadi kreditorku. Mendengar ini, Yi Feng pun terjangkit oleh temperamennya yang tak terkendali. Ia menopang tubuhnya yang terluka parah dan melangkah maju untuk berdiri, menoleh ke belakang dan tersenyum menanggapi. Haha, tentu saja. Hari ini panggungku. Sekte-sekte yang terkenal dan jujur ini ada di sini untuk memburuku. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu mencuri perhatian? Jika aku membiarkanmu menunjukkan kekuatanmu sendiri, bagaimana mungkin aku, sebagai kreditormu, menyelamatkan harga diriku? Mendengar ini, pemuda berbaju hitam itu semakin tersenyum, memegang pedangnya dengan penuh semangat dan mengarahkannya dengan marah ke langit. Baiklah, hari ini, kau dan aku akan menghadapi musuh berdampingan. Kita harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, ia melangkah ke langit, dengan pedang di tangan. Yi Feng mengikutinya dari dekat, melesat ke angkasa. Kedua sosok itu langsung menerjang barisan kultivator pedang yang luas. Bahkan barisan kultivator pedang yang luas pun tak lebih dari ayam dan anjing di hadapan mereka berdua. Para jenius itu bukanlah tandingan mereka. Dalam sekejap, sinar pedang menyambar bagai pelangi putih, kabut darah menyembur bagai awan kemerahan, menutupi cahaya pagi yang terbit. Teriakan teror menggema di seluruh langit dan bumi. Di lembah jiwa yang patah, ribuan jiwa hancur. Setelah pertempuran berdarah, Yi Feng merasakan realitas dunianya semakin kuat. Jiwa dan raganya telah menyatu sepenuhnya dengan dewa pedang berjubah putih di kehidupan ini. Setiap dendam dan kebencian terasa begitu nyata, seolah ia telah mengalaminya sendiri. Pertempuran berdarah itu tak hanya menggemparkan negara-negara tetangga, tetapi juga melambungkan semangat Yi Feng, mendorongnya ke tingkat seni bela diri yang lebih tinggi. Ia juga menjadi saudara angkat bagi pemuda berpakaian hitam, yang ia anggap sebagai orang kepercayaan seumur hidupnya. Di dunia yang penuh dengan kemunafikan dan keuntungan, memiliki sahabat sejati seperti itu merupakan berkah seumur hidup. Karena itu, Yi Feng membenamkan dirinya dalam kehidupan virtualnya yang seharusnya, sama sekali tidak menyadari realitas. Sementara itu, di tepian alam semesta nyata, ledakan-ledakan dahsyat terus berlanjut. Seorang pemuda berambut pirang memancarkan aura dingin, matanya berkilat dingin. Seluruh tubuhnya setajam silet yang ia gunakan. Ia telah mencapai keadaan menyatu antara manusia dan pedang, memancarkan aura yang tak tertandingi. Pria ini berdiri sendirian di tepian alam semesta.
Untuk waktu yang tak terbatas, tangannya menggenggam erat bilah pedang, ia terus menebas ke depan. Cahaya bilah pedang itu menembus kegelapan yang tampak kosong, hanya untuk dinetralkan oleh kemunculan tiba-tiba sebuah penghalang emas. Kekuatan mengerikan itu terus berbenturan, memancarkan suara gemuruh yang mengejutkan. Bang, bang, akibatnya bergema jauh, menghancurkan meteorit dan pecahan bintang yang sesekali melintas. Meski begitu, pemuda pirang itu tak pernah berhenti menebas, tetap keras kepala dan teguh seperti di masa mudanya. Ia mengayunkan pedang panjangnya terus-menerus, menyebabkan penghalang itu berkilauan, tetapi jauh lebih redup daripada saat ia pertama kali tiba. Akibatnya bergema seperti riak di kedalaman alam semesta. Bang, bang, setelah periode tebasan yang lama, suara gemuruh itu tampaknya semakin redup. Penghalang emas yang dipicu telah lama kehilangan kekuatannya yang dulu, kini memudar menjadi emas pucat, seolah tak lagi mampu menahan kekuatan cahaya bilah pedang. Meski begitu, segala sesuatu di balik penghalang itu tetap sepenuhnya kabur. Mustahil untuk melihat apapun di baliknya, hanya dunia kehampaan yang samar dan kacau. Melihat itu, tatapan Zhong Qing semakin tajam. Ia terus menghunus pedang panjangnya, ekspresinya luar biasa tajam, sama seperti saat ia berlatih menebas orang-orangan sawah. Boom, boom, ia mengayunkan pedangnya. Lebih ganas lagi. Setelah ribuan tebasan, cahaya penghalang itu sedikit meredup lagi. Sepertinya penghalang itu akan ditembus. Serangan Zhong Qing semakin intensif, kilauan bilah pedangnya bagaikan badai yang mengamuk. Pada saat itu, sebuah suara berat bergema dari dalam penghalang. Berhenti, siapa yang berani mengganggu kedamaian para dewa? Kau tahu, ini adalah sisi lain para dewa, tempat yang tak bisa dimasuki manusia fana. Jika kau tidak berhenti sekarang dan terus mengganggu kedamaian para dewa, kau pasti akan musnah. Suara berat dan berwibawa itu memancarkan tekanan yang tak terbantahkan. Saat suara itu menyebar, batu-batu bintang yang tersebar di sekitarnya berhenti bergerak, seolah-olah dipenuhi dengan kekuatan yang tak terbayangkan oleh manusia, cukup untuk mengguncang hukum. Namun, Zhong Qing tetap bergeming, menghunus pedangnya tanpa ragu sedikit pun. Sekuat apapun lawannya, itu tidak akan memengaruhinya sedikit pun. Di dunia ini, tak seorang pun kecuali gurunya yang bisa membuatnya berubah pikiran. Ia dengan keras kepala mengayunkan pedangnya semakin cepat, dan ekspresinya menjadi semakin tegas. Melihat pemandangan ini, dan melihat ketulian Zhong Qing yang keras kepala, kutukan tiba-tiba muncul dari dalam penghalang, dan makhluk-makhluk misterius itu pun murka. Bajingan, beraninya kau mengabaikan kekuatan para dewa. Tempat ini adalah sisi lain dari para dewa. Jika kau terus mengganggu kedamaian para dewa, kau akan menderita bencana kehancuran jiwamu. Tak peduli seberapa banyak hinaan dan ancaman yang diterimanya, Zhong Qing tetap bergeming. Beberapa sosok misterius melihat matanya bergetar, dan nada mereka sudah panik. Ini mengerikan. Jika ini terus berlanjut, penghalang ini akan ditembus. Saat anak ini pertama kali tiba, auranya tidak terlalu kuat. Kupikir dia tidak perlu dikhawatirkan. Tapi hanya dalam beberapa tahun, dia telah gigih, dan bahkan telah mengguncang batasan yang ditetapkan oleh para dewa. Ini sungguh luar biasa. Hati Dao anak ini yang ulet sungguh langka, dan niat pedangnya semakin mendalam. Dari mana asal-usulnya? Sekarang situasinya sudah gawat, kita tidak bisa berlama-lama memikirkannya, kita harus bertindak. Meski begitu, batasan tertinggi ini ditetapkan oleh para dewa. Sekalipun kita tidak bisa keluar dengan tubuh asli kita, bagaimana kita bisa menghentikan anak ini? Petik 2. Kurasa kita hanya bisa menggabungkan kekuatan kita untuk membentuk klon pikiran kita agar bisa keluar dari penghalang dan menghentikannya. Beberapa hantu semakin cemas. Setelah saling menatap, mereka mengerahkan kesadaran ilahi mereka. Dalam sekejap, beberapa helai aura tertinggi mengembun dan berkumpul, membentuk hantu yang mengerikan. Sosok itu menyerupai sesepuh berambut putih, setinggi 30 cm, dengan janggut lebih dari 30 cm dan jubah Tao yang menjuntai ke tanah. Ia tampak seperti seorang dewa. Hantu itu melangkah keluar dari penghalang, rambut dan janggutnya menari-nari liar saat ia mengulurkan tangan, mengumpulkan kekuatan telapak tangan yang dahsyat. Dengan satu telapak tangan, ia menekan Zhong Qing seperti gunung. Melihat sosok berjubah Tao itu tiba-tiba muncul di atasnya, mata Zhong Qing berkilat dingin. Ia mengepalkan pedangnya erat-erat dengan kedua tangan dan menebasnya secara vertikal. Semburan cahaya keemasan melesat keluar, membelah hantu itu seketika, menghilang menjadi kepulan asap dan alam semesta yang luas. Setelah satu serangan, Zhong Qing terus menebas penghalang di depannya, gerakannya mulus, tampak tanpa usaha. Hantu di balik penghalang itu menyaksikan dengan ngeri saat ia menyaksikan semua ini terjadi. Ini mustahil. Sekalipun itu hanya klon, itu adalah gabungan kekuatan kita semua. Bahkan dewa tingkat rendah biasa pun tak mampu menahannya. Bagaimana mungkin ia menghancurkannya dengan satu serangan? Dari mana asal-usul anak ini? Apa dia dewa tingkat menengah? Tepat ketika yang lain ketakutan, sesosok muncul di belakang mereka, berteriak dengan marah. Sampah! Kau diperintahkan untuk menjaga wilayah terlarang para dewa, tapi kau bahkan tidak bisa berurusan dengan orang luar.
Kau begitu lancang menjadi dewa tingkat rendah, beraninya kau memasuki sisi lain para dewa. Beberapa orang terkejut mendengar suara itu, mata mereka dipenuhi rasa malu dan marah. Namun ketika mereka merasakan aura mengerikan di belakang mereka, mereka begitu ketakutan hingga wajah mereka memucat. Mereka tidak berani membantah sama sekali, dan bahkan tidak berani menoleh ke belakang. Mereka semua membungkuk dan memberi hormat dengan malu di mata mereka. Yang mulia benar, kami tidak kompeten. Tolong bantu kami, Tuan, untuk mencegah wilayah terlarang para dewa dirusak dan memengaruhi kedamaian sisi lain para dewa kami. Sebuah suara gemetar terdengar, dan orang misterius itu mendengus dingin. Kemudian dia melancarkan pukulan, dan bayangan tinjunya dengan mudah menembus area terlarang para dewa. Dari segi kekuatan dan aura, bayangan itu jauh lebih unggul daripada bayangan yang dipadatkan oleh beberapa orang sebelumnya. Boom! Bayangan tinju itu langsung mengembang 1000 kali lipat, bersinar seperti bintang di depan Zhong Qing. Meskipun itu hanya ilusi, rasa tertindas yang mengerikan membuat ekspresinya menjadi serius. Ia mengayunkan pedangnya sekuat tenaga, dan cahaya keemasan setinggi 10.000 kaki melesat ke arahnya. Benturan dua kekuatan mengerikan itu mengguncang angkasa jauh di dalam semesta. Namun sesaat setelah guncangan dahsyat itu, cahaya pedang yang dipancarkan Zhong Qing telah menghilang, dan bayangan tinju yang mengerikan itu terus melonjak. Cahaya pedangnya tidak lagi memiliki momentum dahsyat seperti sebelumnya, dan celah di ranah kultivasinya terlihat jelas. Pemilik bayangan tinju ini memang lawan yang kuat. Zhong Qing tahu ada sesuatu yang salah, tetapi ia sama sekali tidak takut. Ia terus mengayunkan cahaya pedang untuk menebas bayangan tinju yang seperti bintang itu. Swiss, Swiss, Swiss. Dalam sekejap, cahaya pedang itu terjalin seperti jaring, terus-menerus melesat ke arah bayangan tinju itu. Bayangan tinju yang seperti bintang itu bertabrakan dengan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatannya akhirnya melemah, tetapi masih banyak efek samping yang melonjak, menghantam Zhong Qing dan memaksanya mundur dengan keras. Setelah akhirnya menetralkan pukulan mengerikan itu, Zhong Qing sudah kelelahan, menderita beberapa luka, dan mulai terengah-engah. Sebelum dia sempat bernapas, bayangan tinju lain datang, membanjiri langit. Pada saat ini, mata Zhong Qing melebar. Dia belum mencapai kekuatan puncaknya dan merasa dia tidak bisa menahan tinju bintang raksasa itu. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik nanti, dia mungkin akan berada dalam bahaya besar. Pada saat kritis ini, tiba-tiba, sebuah bayangan tinju terpancar dari belakang Zhong Qing, langsung menuju bayangan tinju bintang itu. Perbedaan antara kedua bayangan tinju itu sangat besar. Bayangan tinju yang baru itu hanya berukuran biasa, memancarkan cahaya redup seperti sebutir kunang-kunang. 5 jari kerangka yang samar-samar terlihat dalam bayangan tinju itu tampak sangat rapuh, bukan tandingan tinju bintang raksasa itu, seolah-olah kedua tinju itu akan menjadi abu jika bertabrakan. Namun, detik berikutnya, begitu pedang ganda dan bayangan tinju bertabrakan, bayangan bintang raksasa itu tiba-tiba berubah menjadi abu, dan aura yang tersisa pun ikut menghilang bagai anjing liar, dan tiba-tiba meringkuk di kedalaman bayangan di balik penghalang. Setelah satu gerakan, semuanya hening. Hanya 5 jari tulang putih yang dengan anggun ditarik dari telinga Zhong Qing, menghasilkan suara nyaring. Zhong Qing melihat tangan itu dari sudut matanya dan menoleh dengan penuh semangat. Baru kemudian ia melihat sesosok rangka pendek dengan tangan terlipat, dengan senyum tipis di wajahnya. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia berdiri diam di sana, tetapi ia tidak pernah menyadarinya. Bertahun-tahun telah berlalu, orang ini masih begitu tampan, gerakannya begitu mendominasi dan tak terkalahkan, dan sepatu mokasin serta celana ketatnya yang keren tidak mengurangi pesonanya. Dengan senyum tipis, sikap playboy yang liar terpampang sepenuhnya. Melihat orang ini lagi, mata Zhong Qing dipenuhi dengan keterkejutan yang terharu, dan suaranya sedikit bergetar. Kenapa kau juga di sini? Melihat tatapan Zhong Qing yang tergerak, Lou Benwei tersenyum tipis. Aku sedang tidak ada urusan, jadi aku datang untuk melihat-lihat. Mendengar kata-kata santai itu, Zhong Qing berdiri diam di samping, matanya menunjukkan rasa bersalah. Terima kasih atas bantuanmu. Jika kau tidak datang, bahkan jika aku menebang beberapa tahun lagi, aku khawatir aku tidak akan mampu menembus penghalang ini. Aku benar-benar malu dan telah gagal dalam ajaran guruku. Mendengar ini, Lou Benwei menatap Zhong Qing. Sosok pemuda itu semakin tinggi, dan rambut pirangnya dipenuhi aura yang luar biasa. Dia tampak sedikit seperti dulu. Melihat ini, dia mengangguk sedikit, matanya menunjukkan kelegaan. Tanpa menunggu Zhong Qing selesai, dia perlahan melambaikan tangannya untuk menyela. Tuan muda, tidak perlu terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Elang muda itu belum dewasa. Mengapa aku harus merasa bersalah karena kalah dari burung pegar untuk sementara waktu? Jika kau pulih ke masa jayamu, sampah-sampah ini bukan apa-apa. Zhong Qing mengangguk, wajahnya tampak jauh lebih baik. Kemudian, Lou Benwei menatap penghalang remang-remang di kejauhan, menembus pemandangan kacau di dalamnya. Ia mendesah dengan jijik. Saat itu, kau terpaksa meninggalkan keilahianmu, membiarkan mereka memanfaatkannya. Hanya menyempurnakan sebagian kecil keilahianmu saja sudah membuat mereka nyaris mencapai keilahian biasa.
Orang-orang ini sungguh pecundang. Dengan kemampuan yang begitu terbatas, mereka berani menyebut diri mereka dewa, menciptakan apa yang disebut Beyond of the Gods dan bahkan mendirikan penghalang ini untuk menyegel keilahian. Mereka jelas sampah, bersembunyi di balik bayangan, takut menunjukkan wajah mereka, namun mereka begitu pandai menyanjung diri sendiri. Dewa, apakah mereka layak? Sambil mencibir, Lou Benwei dengan santai meninju, menghancurkan penghalang di depannya. Penghalang, yang telah diretas Zhong Qing begitu lama tanpa bergerak, kini tampak rapuh seperti selembar kertas tipis di hadapannya, larut menjadi ketiadaan hanya dengan satu sentuhan. Wow, saat penghalang menghilang, dunia gelap nan tersembunyi pun terungkap. Lou Benwei segera melangkah maju, memimpin Zhong Qing memasuki dunia tersembunyi itu. Keduanya terbang menembus hutan lebat yang membentang ribuan mil, merasakan energi spiritual negeri ini meluap. Kemanapun mereka memandang, ramuan dan ramuan spiritual yang luar biasa kuat tumbuh bak rumput liar, tak terkendali melintasi pegunungan dan dataran, tak tersentuh siapapun. Mereka terbang beberapa kali, menyaksikan harta karun yang tak terhitung jumlahnya dan pemandangan yang tak biasa, namun tetap tak seorang pun terlihat, seolah-olah tempat ini adalah tempat yang sepi. Lu Benwei tiba-tiba berhenti, tangannya tergenggam di belakang punggung, dan mengamati ruang kosong itu. Berapa lama kalian akan bersembunyi? Sebuah teriakan menggelegar menggema di langit. Di tempat suara gema bergema, tak seorang pun bisa melarikan diri, tak seorang pun bisa bersembunyi. Akhirnya, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul dari segala arah, aura-aura kuat terus bermunculan, satu demi satu mendekati Lu Benwei. Sekumpulan orang gelap berkumpul di tanah. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Untuk sesaat, mereka saling menatap, tak bisa berkata-kata, mata mereka melirik kerangka kecil di udara, mata mereka dipenuhi ketakutan. Melihat tatapan yang sangat malu-malu itu, Lu Benwei melepaskan rentetan kutukan ke udara. Kalian sekelompok orang, kalian hanya berani hidup seperti tikus di selokan, puas dengan alam rendahan dewa rendah dalam hidup ini, bahkan tidak punya keberanian untuk naik ke alam dewa tengah. Dengan status dan kekuatan sekecil ini, kalian masih sangat menghargainya, bersembunyi di sini, takut menunjukkan kepala kalian, takut seseorang akan merebut posisi kalian. Dasar sampah, tak seorang pun dari kalian punya nyali. Ini jelas sarang tikus, kalian begitu takut setiap hari sampai-sampai kalian mengerahkan seluruh kekuatan untuk membuat batasan demi melindungi diri. Dan kalian masih berani mengaku berada di sisi lain para dewa. Kalian bahkan menipu diri sendiri, sungguh konyol. Saat kutukan bergema, banyak dewa menundukkan kepala karena malu. Tentu saja, beberapa orang, dengan wajah marah, mengangkat mata dan membantah dengan bangga. Sialan, pernyataan yang sarkastis. Bagaimanapun juga, kami tetaplah dewa sejati. Apa hakmu untuk? Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, pria itu dihancurkan menjadi abu oleh satu jari. Sampah. Hanya dengan satu jari, para dewa tingkat rendah menjadi rapuh seperti semut. Kata-kata sederhana ini menghancurkan kepercayaan diri para dewa lainnya. Tanah tiba-tiba berguncang, dan teriakan kaget bergema. Bagaimana mungkin? Bagaimana kau bisa memiliki tingkat kultivasi setinggi itu? Apa kau dewa tingkat menengah? Rasa takut dan terkejut bercampur aduk, dan mata para dewa bergetar. Bahkan mereka yang tadinya kesal pun memancarkan kilatan ketakutan yang mendalam. Namun, tatapan Lu Benwei menyapu ekspresi terkejut para dewa di tanah, dan penghinaannya semakin dalam. Dewa tingkat menengah, apa kau pikir itu cukup kuat? Tanya Lu Benwei santai, tangannya terlipat saat ia mengamati seluruh hadirin dengan tatapan mendominasi. Sampah macam apa itu? Beraninya kau membandingkan dirimu denganku? Akulah dewa tertinggi, bergelar dewa bencana abadi. Kata-katanya bergema, dan murid-murid di antara hadirin gemetar. Tanpa menunggu sepatah kata pun, Lu Benwei mengangkat tangan kanannya, kelima jarinya membentuk telapak tangan, dan menekan ke udara. Seketika, lebih dari 1000 dewa tingkat rendah di tanah gemetar, merasa seolah-olah mereka dibebani oleh galaksi bintang yang tak berujung. Mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Satu demi satu, mereka berlutut di tanah, keringat bercucuran. Bang, bang, dalam hitungan detik, lebih dari 1000 dewa jatuh berlutut, diremukkan oleh telapak tangan tulang itu. Para dewa, yang sebelumnya hanya beberapa saat terpecah dalam pikiran mereka, kini tidak takut lagi setelah mendengar nama bencana abadi dan menyaksikan kekuatan yang begitu mengerikan. Mereka bersujud di tanah, gemetar ketakutan. Tiba-tiba, dunia menjadi sunyi, tekanan mengerikan itu mencekik. Bahkan dengan ribuan dewa yang hadir, tak seorang pun berani mengeluarkan suara. Itulah yang terjadi sampai Lu Benwei berkata dengan malas, siapapun yang baru saja memukulmu, keluarlah. Dengan teriakan itu, tekanan yang luar biasa turun lagi, bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Banyak dewa bersujud, napas mereka menjadi waspada. Hanya satu sosok yang merangkak ke depan kerumunan, bersujud berulang kali, keringat bercucuran di wajahnya. Tuanku, ampuni aku, tuanku, ampuni aku. Aku tidak tahu kau akan datang, dan aku kurang ajar dan menyinggungmu. Kuharap kau akan menunjukkan belas kasihan kepadaku. Dewa ini memang lebih peka, memohon belas kasihan begitu ia membuka mulutnya.
Ia adalah seorang pahlawan yang tahu situasi. Sebelumnya ia sangat kuat, tetapi sekarang ia mampu merendahkan tubuhnya, tidak berani mengeluh sama sekali. Ia benar-benar sangat fleksibel. Lu Benwei melirik sekilas dan tersenyum nakal. Oh, kau baik-baik saja, sampah yang lebih kuat. Sebagai satu-satunya dewa tingkat menengah di sini, kau memang agak licik. Untuk menghindari perang yang akan datang, kau mengumpulkan sekelompok perusuh di tempat sampah ini dan menjadi tiran lokal. Ide yang bagus. Meskipun kata-kata itu dimaksudkan untuk bercanda, seluruh kerumunan semakin menegang. Para dewa tingkat menengah yang berjongkok di barisan depan berjongkok lebih rendah lagi, kepala mereka hampir terbenam ke tanah. Aku tidak berani, aku tidak berani. Melihat tatapan ketakutan itu, Lu Benwei tiba-tiba mengubah nadanya. Tanpa ampun, ia menatap tajam, tekanannya yang luar biasa mengalir deras seperti hujan deras. Kau pikir kau bisa menghindari ini? Dengan sebuah pertanyaan lembut, dunia tiba-tiba berubah warna. Lebih dari 1000 dewa terhempas ke tanah, bumi retak dan bergetar. Para dewa tingkat menengah di barisan depan memucat, bersujud di tempat. Tuan, ampuni aku. Tuan, ampuni aku. Melihat pria itu telah menggali jurang yang dalam di tanah, ia sudah ketakutan. Lu Benwei akhirnya menarik tekanannya dan berbicara dengan tenang. Sekarang, saatnya kalian menentukan pilihan. Kuberi kalian 3 tarikan napas. Pikirkan baik-baik di pihak mana kalian akan berada. Sebuah suara lembut bergema, mengejutkan para dewa tingkat menengah. Mata mereka berkedip-kedip saat mereka mengepalkan tangan dengan gugup. Tuanku, apakah pertempuran ini benar-benar sia-sia? Para dewa tingkat menengah buru-buru menyatakan pendirian mereka, suara mereka semakin tegas. Yang mulia, mengerti, kami bukan pengecut, tetapi kami benar-benar terbatas. Bertarung dengan telur di atas batu itu sia-sia. Itulah sebabnya kami memutuskan untuk menanggung penghinaan dan menunggu dia kembali. Mendengar ini, ekspresi Lu Benwei sedikit mereda, dan ia berbisik pelan, menatap langit. Dia sedang dalam perjalanan kembali. Dengan desiran, para dewa mengangkat mata mereka berbinar-binar penuh semangat, seolah-olah mereka telah melihat cahaya siang setelah masa kegelapan yang panjang. Pupil para dewa tingkat menengah bergetar, tangan mereka yang terkepal gemetar. Akhirnya, yang itu akhirnya kembali. Tiba-tiba, semuanya berakhir. Kegembiraan yang tak terlukiskan menyebar di antara ribuan dewa. Banyak yang menangis kegirangan. Setelah saling menatap dengan penuh semangat, mereka bersujud serempak, mengguncang langit dan bumi. Kami bersedia melayani Anda, Tuan. Mohon perintahkan kami. Kami bersedia melayani Anda, Tuan. Mohon perintahkan kami. Kami bersedia melayani Anda, Tuan. Mohon perintahkan kami. Hanya dalam beberapa tarikan napas, sikap 1000 dewa berubah drastis. Rasa malu mereka sebelumnya tergantikan oleh ledakan gairah yang tiba-tiba. Mereka berteriak sekuat tenaga, dan irama Tao yang tak berujung mengalir di sekitar mereka. Mengabaikan perubahan yang nyata, Lu Benwei perlahan mendarat di samping Zongqing. Ia berbicara lagi, nadanya jauh lebih tenang. Sepertinya Anda telah menyadari sesuatu dan tidak terlalu bingung. Kalau begitu, aku akan meminjam tempat ini dari Anda untuk pertama-tama memadatkan keilahian bagi orang ini. Mulai sekarang, Anda akan melindungi hukum. Jangan mengabaikannya sedikit pun. Para dewa tercengang mendengar suara itu. Setelah mengumpulkan keberanian untuk mendongak, mereka mengikuti arah pandang Lou Benwei dan melihat pemuda berambut pirang di sampingnya. Penampilannya yang asing membuat banyak orang saling memandang dengan heran. Dewa tingkat menengah itu menatapnya sejenak, lalu dengan penasaran membungkuk kepada Lou Benwei dan memberi hormat. Tuanku, maafkan saya karena bertanya, tapi siapakah ini? Lou Benwei melirik ke samping dan berkata dengan santai. Ini adalah pemimpin 100 langit. Begitu kata-kata itu terucap, orang-orang di sekitarnya tiba-tiba berseru kaget, terkesiap kaget, dan membungkuk lagi, kata-kata kesetiaan mereka bergema. Jadi itu Tuan Muda sendiri. Salam, Tuan Muda, kami bersedia melindungi Anda. Melihat para dewa begitu hormat, Lou Benwei akhirnya merasa lega. Ia menatap angkasa luas yang tak berujung dari kejauhan, lalu menyenandungkan sebuah balada dan pergi dengan tangan di belakang punggungnya. Aku mencintaimu berdiri sendirian di gang gelap, aku suka penampilanmu yang sederhana. Seiring lagu itu memudar, sosok mungil itu semakin menjauh, hingga lenyap tanpa jejak. Bahkan saat itu, banyak dewa menyaksikan dengan takjub, menghela napas lega. Zongqing dan para dewa lainnya membungkuk hormat, lalu memimpin mereka terbang menuju pusat dunia ini. Ia berlutut bersila di tengah dan mulai memfokuskan keilahian tertingginya. Lebih dari 1000 dewa berjaga di sekelilingnya. Kekuatan hukum meresap ke seluruh area, dan ritme Dao mengalir bagai awan dan asap. Energi spiritual yang kaya begitu pekat sehingga terlihat oleh mata telanjang, bagai kabut tebal. Jika makhluk perkasa dari planet lain menyaksikan pemandangan ini dari kejauhan, itu sudah cukup untuk mencapai pencerahan dan menembus berbagai hambatan. Langit dipenuhi warna-warna cerah, dan segala macam fenomena aneh dan menakjubkan muncul silih berganti. Segala macam energi murni berkumpul di langit bagai lautan luas, dan Zongqing, dengan mata terpejam, terus-menerus menyerapnya.
Pemandangan kekuatan yang melahap ini membuat banyak dewa penjaga tercengang, bahkan para dewa tingkat menengah di barisan depan menyeka keringat dingin mereka. Meskipun mereka telah mencapai status dewa, mereka belum pernah menyaksikan pemandangan yang begitu mengerikan. Terkejut, mereka berbisik satu sama lain, suara mereka dipenuhi teror. Kekuatan yang begitu mengerikan, namun Tuan Muda Yuan terus-menerus menyerapnya. Ini sungguh menakjubkan. Benar, jika aku menyerap kekuatan sebesar ini, aku akan meledak dalam waktu kurang dari 3 tarikan napas, jiwaku musnah. Tuan Muda adalah pemimpin 100 langit. Bagaimana mungkin kami, para dewa yang lebih rendah, membandingkan diri? Harap berhati-hati dengan kata-katamu. Sekalipun kau hanya kagum tanpa sengaja, perbandingan seperti itu sangat tidak sopan. Ya. Semua orang menyaksikan dengan ngeri yang semakin menjadi-jadi, mata mereka dipenuhi kekaguman. Energi murni di atas kepala Zhong Qing tak henti-hentinya terkumpul. Hanya dalam beberapa tarikan napas, herba spiritual dan rumput abadi di seluruh dunia mulai layu, dan semua energi spiritual berkumpul di pusatnya, melayang di langit bagaikan lautan luas. Lautan yang mengerikan itu, yang meluas beberapa kali lipat dari ukuran sebelumnya, mengalir deras ke arah tubuh Zhong Qing. Kekuatan dunia ini akan terkonsentrasi di dalam dirinya, membentuk keilahian tertinggi. Menatap pemandangan aneh itu, ribuan dewa yang duduk di posisi penjaga di sekitarnya begitu terkejut hingga wajah mereka memerah dan napas mereka terhenti. Mata dewa tingkat menengah terkemuka berbinar-binar penuh semangat. Pemimpin 100 langit akan segera kembali. Kekuatan alam baka yang luas dan murni terus-menerus dilahap, mengumpulkan kekuatan yang bahkan membuat para dewa takjub. Setelah beberapa hari, Zhong Qing, yang duduk di pusat dunia ini, akhirnya menunjukkan perubahan. Aura ilahi yang samar muncul diam-diam, mengejutkan mata lebih dari 1000 dewa di dekatnya. Merasakan kehadiran samar itu, para dewa menundukkan kepala dan berbisik penuh hormat. Pada saat yang sama, banyak makhluk mengerikan tampaknya merasakan sesuatu, seolah-olah cahaya redup bersinar dari kedalaman alam semesta. Sementara itu, di bintang awan yang jauh, Pulau Bayangan, para penduduk sibuk, kehidupan damai mereka yang dulu kembali. Jalan-jalan panjang dipenuhi orang, bermandikan sinar matahari terbenam. Bai Qiyu, dengan mata terpejam, berjalan pulang sambil membawa belanjaan. Penampilannya yang biasa-biasa saja membuatnya tak mencolok di antara kerumunan, namun orang-orang di sepanjang jalan terus menyapanya dengan sapaan. Tuan, apakah Anda pergi berbelanja lagi? Yang mulia, penjaga toko menyapanya dengan hangat dari kejauhan saat mereka melewati toko pakaian. Tuan Bai, toko kami baru saja merilis pakaian olahraga baru, tetapi kualitasnya tinggi dan harganya terjangkau. Jika Anda tertarik, Anda bisa mendapatkan diskon 30%. Diskon 30%. Kata-kata berat itu membuat Bai Qiyu tiba-tiba berhenti. Ia menoleh ke belakang dengan penuh semangat dan hendak berbicara, tetapi tiba-tiba ia seperti menyadari sesuatu. Ia merasakan kilasan inspirasi di benaknya, dan matanya mulai bergetar terus-menerus, menatap kosong ke langit. Detik berikutnya, Bai Qiyu tiba-tiba melangkah maju, menghentakkan kakinya dengan keras, dan melesat menuju gedung-gedung tinggi di pusat kota seperti aliran cahaya. Tak jauh dari sana, di tepi danau buatan, King Huan Xiang dan Lao Gui sedang memancing, tetapi keranjang ikan mereka kosong. Keduanya mendesah diam-diam, menunjukkan ekspresi tak berdaya seolah-olah mereka hampir tidak mendapatkan apa-apa. Melihat air danau semakin keruh, ikan-ikan itu pun ketakutan. Keduanya menyaksikan dengan kelopak mata berkedut, menatap sapi biru yang sedang mandi di danau, lalu melirik Li Bai yang berbaring di rumput, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Tepat ketika mereka hendak menyimpan pancing mereka dan bersiap pulang. Tiba-tiba, Li Bai tiba-tiba membuka mata dan duduk, menatap langit yang kemerahan, seolah-olah ia telah menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Kedua kakak laki-laki itu, terkejut, mengikuti tatapannya, tetapi tidak melihat apapun. Sebelum mereka sempat menyuarakan keraguan mereka, Li Bai telah memanggil lembu biru, melompat ke atas, dan memacu kudanya. Menatap sosok yang tergesa-gesa itu, kedua kakak laki-laki itu semakin bingung, berdiri dan saling menatap. Apa yang terjadi? Apa yang bisa menyebabkan situasi secemas ini? Pasti ada sesuatu yang serius. Kura-kura tua, setelah mendengarkanmu, bagaimana mungkin aku tidak tahu bahwa sesuatu yang serius telah terjadi? Sialan, dasar kambing tua. Kedua kakak laki-laki itu bergumam singkat sebelum pertengkaran mereka yang biasa dimulai. Tetapi sebelum mereka sempat berdebat, mereka bisa merasakan aura mengerikan berkumpul di udara, dan telinga mereka berdenging dengan seruan dan diskusi panas. Aura tadi, sepertinya milik seorang master tertentu. Dan bayangan-bayangan di timur itu, mereka juga tampak seperti keturunan langsung para master. Melihat arah yang mereka tuju, sepertinya itu gedung perkantoran di pusat kota. Ya Tuhan, selama bertahun-tahun di Pulau Bayangan, aku belum pernah melihat yang seperti ini. Apa yang akan terjadi? Di tengah seruan kaget, kedua kakak laki-laki itu mendongak kaget, hanya untuk melihat langit dipenuhi aliran cahaya dan segudang aura berkumpul dari segala arah, seperti langit berbintang yang menyatu menuju pusat kota.
Dalam sekejap, pupil mereka bergetar, dan mereka membeku di tempat. Seluruh pulau bayangan tiba-tiba meledak dalam kegembiraan, dan para penghuni menatap gedung pusat dengan takjub. Di tengah kerumunan yang riuh, Dajuan dan Xiao Juan juga terkejut, melupakan pekerjaan mereka, menatap kosong ke arah bintang-bintang yang berkumpul. Ayah, apa yang terjadi? Nak, aku belum pernah melihat yang seperti ini. Gedung menjulang tinggi di hati semua orang, pusat perhatian. Di aula konferensi besar di lantai tertinggi, 3 meja bundar praktis penuh sesak. Dipimpin oleh Wu Tao, Mo Tianji, Su Yunyun, Hong Feng Kuang, Li Jin, dan yang lainnya, duduk di meja bundar tengah. Yang lainnya, diatur berdasarkan urutan prioritas, duduk di 2 meja bundar luar. Semua murid langsung hadir, hanya kursi ketua yang masih kosong. Ruang pertemuan terasa sangat sunyi dan hikmat, tak seorang pun berbicara tanpa izin. Tatapan semua orang tertuju pada kursi ketua yang kosong, seolah-olah kursi itu tidak kosong sama sekali, melainkan ditempati oleh sosok yang luar biasa. Mereka menatap beberapa napas. Su Yunyun mengamati ruangan, bibir merahnya terbuka saat ia berbicara dengan hikmat. Rekan-rekan murid, kakak tertua telah mulai memadatkan kodrat ilahinya dan akan segera kembali. Sekarang saatnya telah tiba, kita semua harus bertindak sesuai dengannya, berusaha untuk memadatkan kodrat ilahi kita dan kembali ke status ilahi. Mendengar kata-kata ini, seluruh hadirin mengangguk diam-diam, mata mereka terukir tekad. Bahkan Wu Tao yang biasanya malas pun menanggapi dengan ekspresi serius yang langka. Memang, waktunya sudah tepat. Sekarang hati semua dunia telah berkumpul, dan pembangunan kota hampir selesai, satu-satunya tugas kita yang tersisa adalah mengikuti jejak kakak tertua kita dan kembali ke tahta suci. Setelah ia selesai berbicara, para murid di ruangan itu bertukar pandang dan mengangguk, mata mereka berbinar dengan tekad yang belum pernah terjadi sebelumnya. Detik berikutnya, bintang-bintang muncul di atas kota, menerangi langit yang diterangi matahari terbenam. Seketika, orang-orang dari semua lapisan masyarakat di tanah berseru kaget, dan gelombang salam pun berdatangan. Ga, Tuan Muda kedua, dan Nona Muda kelima, semua penguasa telah muncul hari ini. Ayah, lihat, semua penguasa ada di langit. Apakah Tuan akan segera kembali? Astaga, salam, Tuan, salam, Tuan. Semua penduduk Pulau Bayangan membungkuk kagum, mata mereka dipenuhi kegembiraan. Pada saat ini, jalanan yang ramai dipenuhi lautan sosok. Ada veteran seperti Master Lu, tokoh-tokoh yang familiar, bintang-bintang yang sedang naik daun seperti Juan Wang dan putranya, dan banyak tetua Yunxing seperti Jiang Yuan. Para murid di langit tersenyum melihat wajah-wajah familiar ini. Melihat kegembiraan dan antisipasi di mata mereka, Wu Tao dan yang lainnya semakin senang. Detik berikutnya, atas isyarat Wu Tao, Su Yunyun berbicara pelan, membuat pernyataan yang mengejutkan. Semuanya, untuk sementara waktu, semua rekan murid kita akan pergi, dan kita tidak tahu berapa lama kita akan kembali. Perjalanan ini sangat penting, dan Pulau Bayangan akan dilindungi oleh kalian semua. Setelah ia selesai berbicara, banyak orang mendongak dengan terkejut, mata mereka dipenuhi keheranan. Guru, Anda akan pergi. Pulau Bayangan diwariskan kepada kami. Ini, meskipun kultivasi dan perilaku mereka memang telah berubah drastis, nasib mereka saat ini berasal dari Pulau Bayangan. Tiba-tiba, mendengar bahwa mereka diharapkan untuk mengambil alih tempat tertinggi ini menjadi sumber ketidakpastian. Bahkan Xiong Fen yang cerdas secara emosional dan putranya tercengang. Jadi, mereka akan menjadi bos sementara. Mungkinkah hal seperti itu ada? Ah! Tiba-tiba, ayah dan anak itu tercengang, saling menatap, tangan mereka gemetar. Menatap jutaan orang yang panik di tanah, Su Yunyun tersenyum dan mengucapkan kata-kata yang menenangkan. Semuanya, tidak perlu panik. Kami hanya sementara meninggalkan Pulau Bayangan dan akan kembali lagi nanti. Kalian semua adalah bagian dari Pulau Bayangan kami. Ini adalah rumah kami, dan ini memiliki makna yang mendalam bagi guru. Sudah sepantasnya kami mempercayakannya kepada Anda untuk melindunginya. Petik 2. Selama kalian masing-masing memenuhi tugas, Pulau Bayangan akan tetap berfungsi normal bahkan tanpa kami. Jika ada masalah penting, kalian dapat mendiskusikan dan menyelesaikannya bersama. Su Yunyun memimpin rombongan ke alun-alun pusat, membungkuk di hadapan kerumunan yang besar. Mulai sekarang, Pulau Bayangan akan mengandalkan kalian untuk melindunginya. Kami berterima kasih. Petik 2. Di belakangnya, para murid juga mengepalkan tangan mereka, mata mereka dipenuhi dengan ketulusan. Terima kasih banyak. Ucapan membungkuk ini mengejutkan seluruh penduduk Pulau Bayangan, yang berulang kali bersujud sebagai tanggapan. Guru, ini tidak bisa diterima. Kami tidak pantas menerimanya. Ini sungguh beban. Menyaksikan kepercayaan tulus dari para murid, para pegawai veteran Pulau Bayangan saling bertukar pandang, ekspresi mereka semakin tegas, dan sumpah mereka bergema dengan lantang. Tenanglah, tuan-tuan. Kami akan mempertahankan Pulau Bayangan sampai mati. Selama kami di sini, pulau ini akan tetap ada. Selama kami di sini, pulau ini akan tetap ada. Saat Guru Lu dan yang lainnya memimpin jalan untuk memberi salam, penduduk Pulau Bayangan bersorak serempak.
Kesatuan ini akhirnya memuaskan mata semua murid, yang kemudian berpamitan dan pergi. Dalam sekejap, lebih dari 100 sosok melayang ke langit, berpencar bagai aliran cahaya. Menyaksikan kelima guru Zhang Tian menghilang, nyaris tak terlihat oleh mata telanjang, saat guru terakhir pergi, Xiong Fan dan putranya mengepalkan tangan mereka ke langit sebagai tanda perpisahan, wajah mereka dipenuhi haru. Aku tidak menyangka kalian semua akan pergi. Mulai sekarang, kita sendiri yang akan berjuang. Kita akan mempertahankan Pulau Bayangan dengan sekuat tenaga. Ia segera mengangkat tanggung jawab pertahanan ke tingkat keputusasaan, benar-benar sesuai dengan reputasi Raja Gulungan. Suku-suku di sekitarnya dan rakyat jelata sangat terharu, masing-masing bersorak kegirangan seolah-olah mereka telah disuntik darah ayam. Pertahankan Pulau Bayangan dengan sekuat tenaga. Manajer Xiong benar. Pulau Bayangan adalah rumah kita, dan para penguasa telah menaruh kepercayaan mereka pada kita. Jika ada yang berani mengganggunya, kita akan bertarung sampai mati. Seraya teriakan penuh semangat bergema, setiap departemen segera beraksi. Bahkan tanpa pemimpin, setiap departemen secara spontan membentuk brigade penjaga, membagi tanggung jawab berdasarkan area. Xiong Fan dan putranya, dengan murah hati, memberikan seragam baru kepada para pekerja mereka. Yu Jiangyuan dan yang lainnya membentuk pasukan keamanan terkuat, menjaga persimpangan jalan raya di persimpangan kota desa. Sejak saat itu, Pulau Bayangan memasuki kondisi siaga ekstrim. Saat semua orang secara spontan membentuk penjaga, Pulau Bayangan menjadi tak tertembus, bahkan seekor burung pun tak bisa masuk. Suasana semakin sunyi, keheningan yang begitu mendalam hingga hampir meresahkan. Di luar pulau, di sebuah gundukan di tepi danau, sesosok tersembunyi bergumam bingung. Mengapa semuanya menjadi begitu sunyi beberapa bulan terakhir ini? Aku merasa ada yang tidak beres. Sosok ini tak lain adalah kepala suku iblis, yang pernah memimpin pasukan untuk merebut bintang awan. Setelah jeda sesaat, kilatan kecerdasan tiba-tiba melintas di matanya. Keheningan tiba-tiba di sekitar pulau ini pasti tipuan. Namun, kultivasiku sangat mendalam, memungkinkanku untuk tetap tak terdeteksi begitu lama. Bagaimana mungkin aku mengungkapkan kelemahanku sekarang? Trik kecil ini tidak penting. Yang harus kulakukan hanyalah menunggu dengan sabar. Setelah Jenderal Iblis tiba dengan anak buahnya, aku akan meraih kesuksesan besar dan menjadi kontributor besar bagi klan kita. Dengan pemikiran ini, mata kepala suku iblis dipenuhi antisipasi, tekadnya semakin kuat. Namun, ia tidak menyadari bahwa penyembunyian dan kesabarannya yang konon brilian itu ternyata tidak berarti. Di balik gerbang surga dan bumi, sudah ada makhluk yang bahkan lebih licik daripada dirinya, tersembunyi jauh di dalam rerumputan. Sebagai seorang veteran di alam penantian kematian, kesabaran Tuan Miesi tak tertandingi. Namun, setelah bertahun-tahun menunggu, kepalanya tertutup lumut, hampir hitam di antara hijau. Kilau tekad di matanya tetap tak pudar, dan ia bahkan merasakan sedikit kebanggaan. Aku telah tak terdeteksi selama bertahun-tahun. Aku benar-benar jenius dalam bersembunyi. Memangnya kenapa kalau aura di pulau ini semakin mengerikan? Mereka bahkan tidak bisa menemukanku. Selama kita menunggu para master menampakkan diri, dan kemudian, dengan dukungan internal dan eksternal, kita pasti bisa mencapai hal-hal besar bagi Tuan. Dengan pemikiran ini, raut wajah Miesi semakin teguh. Demi rencana agungnya, apa gunanya menunggu beberapa tahun? Tanpa sedikit pun kesabaran ini, bagaimana mungkin seseorang bisa mencapai Dao Agung? Semakin ia memikirkannya, semakin teguh ia menjadi, dan semakin dalam pula penguburannya. Bahkan rumput liar yang tumbuh di sekitar mulutnya dan rasa pahit yang sesekali ia rasakan tak mampu menggoyahkan tekadnya. Dengan cara ini, pemahaman kedua Raja Gou tentang jalan Gou semakin mendalam. Meskipun pasangan naga jongkok dan Phoenix ini belum pernah bertemu, mereka memiliki tekad yang teguh. Masing-masing menunjukkan kemampuan unik mereka, bersembunyi di balik bayangan, dengan sabar menunggu tujuan mereka yang lebih besar. 2 tahun berlalu dengan cepat. Di bawah kepemimpinan Long Tian, para iblis bangkit kembali, tak lagi berani membuat kekacauan. Iblis-iblis tingkat rendah Yunsing perlahan lenyap, mengawali masa damai yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dunia bergemuruh dengan sukacita, dan suara-suara sukacita terdengar di mana-mana. Mendengarkan tawa riuh di kejauhan, pemimpin iblis di gundukan itu menatap kosong. Pada saat itu, ia merasa bahwa manusia begitu riuh, ras yang benar-benar berbeda tak dapat berbagi suka dan duka. Akhirnya, karena tak tahan lagi, ia diam-diam mengirim pesan kepada Jenderal Iblis, tetapi tak ada balasan. Bahkan jejak kehadiran iblis pun tak terdeteksi di dunia. Tiba-tiba, pemimpin iblis itu tertegun, berjongkok di gundukan tanah, mempertanyakan hidupnya. Apa yang terjadi? Mungkinkah aku telah ditinggalkan oleh Jenderal Iblis? Mengapa aku tak bisa melihat aura anggota klan kita yang lain? Bagaimana dengan tujuan mulia menguasai alam semesta? Angin bertiup, menerbangkan debu. Kepala iblis yang berdebu akhirnya melihat fajar yang telah lama dinantikan, tetapi matanya sayup dan wajahnya berantakan. Menatap awan putih di langit yang sudah lama tak dilihatnya, ia merasa begitu asing. Tiba-tiba, ia seakan tak mengenali dunia ini.
Ia menatap langit dengan linglung, tak percaya apa yang dilihatnya. Baru, setelah sebuah suara datang dari langit, kepala iblis terbangun. Ia begitu ketakutan sehingga ia segera bersembunyi di gundukan tanah dan memberanikan diri menarik napas panjang, seolah-olah hanya kegelapan di bumi yang bisa membuatnya merasa nyaman. Ia tak berani menampakkan kepalanya lagi di dunia. Tak seorang pun pernah peduli dengan gundukan tanah yang tak mencolok itu. Para biksu yang terbang di langit tertawa dan saling menyapa saat mereka melewati awan. Rekan Taoisu, mau kemana? Tentu saja ke kota Pingjiang. Apa istimewanya kota kecil itu sampai-sampai kau harus memanggil semua temanmu ke sini? Sebuah cabang paviliun linglong baru-baru ini dibuka di kota Pingjiang. Konon mereka memiliki harta karun langka yang tak terhitung jumlahnya dan sebuah permainan bernama The Sims, di mana kau bisa mengalami 100 kehidupan. Permainan ini sangat menyenangkan. Saudara Lu, kau belum pernah mendengarnya. Petik 2. The Sims. Keajaiban seperti itu ada di dunia. Kalau begitu, ayo kita pergi dan melihatnya sendiri. Beberapa kultivator dengan aura luar biasa melesat pergi, dengan cepat tiba di kota Pingjiang. Paviliun linglong yang tersohor itu sudah penuh sesak dengan orang-orang, para kultivator yang tampak penasaran dari segala penjuru, ingin sekali masuk dan menjelajahi misterinya. Namun, gerbangnya tetap tertutup rapat. Setelah menunggu beberapa saat, sang pemilik meminta maaf dan membungkuk sebelum pergi. Semuanya, serunya, mulai hari ini, paviliun linglong ditutup sementara. Kami harap Anda memaafkan kami. Kata-katanya mengejutkan semua orang di sekitarnya. Sebelum para biksu sempat menggerutu, gerbang paviliun linglong tiba-tiba tertutup kembali. Bang, bunyi gedebuk teredam membuat semua orang di sekitarnya saling melirik dengan bingung. Mengapa mereka menutup begitu saja? Sungguh arogan. Gila, para biksu semuanya adalah tokoh ternama, masing-masing memiliki sikap yang terhormat. Meskipun mereka mungkin merasa kesal dengan penghinaan yang tiba-tiba itu, mereka tidak boleh kehilangan ketenangan dan dicemooh karena sebagian besar orang yang hadir adalah kenalan lama. Tak lama kemudian, kerumunan di gerbang berangsur-angsur bubar. Bahkan beberapa jiwa yang keras kepala, bertekad untuk menunggu dan melihat apa yang terjadi, tak sanggup bertahan lama dalam situasi yang begitu membuat frustrasi. Dalam waktu setengah hari, paviliun linglong kosong, kesibukannya yang dulu sirna. Tepat saat gerbang-gerbang sepi di kala senja, sesosok bergaun putih diam-diam masuk. Penjaga toko dan yang lainnya membungkuk kagum. Tuan, akhirnya Anda tiba. Kami sudah lama menunggu Anda. Pria itu mengangguk kecil lalu melangkah masuk ke ruang pribadi di lantai atas. Jalan-jalan panjang di sekitar paviliun linglong tiba-tiba dipenuhi oleh barisan penjaga. Di dalam, suasana ramai meletus, dan aroma aneh memenuhi udara. Hari-hari yang damai selalu berumur pendek, beberapa tahun berlalu dalam sekejap mata. Setelah tahun-tahun damai yang dialami Yunsing, para biksu jarang memiliki kesempatan untuk membasmi iblis dan monster, dan sebagian besar mulai mempertimbangkan untuk mengasingkan diri dan berlatih asketisme. Desa gunung tersembunyi yang dulunya jarang penduduknya tanpa disadari telah semakin padat. Saat itu tengah hari, para lelaki tua yang kembali di pintu masuk desa saling menyapa dan membahas hasil pertempuran hari itu. Saudaraku, bagaimana hasilmu hari ini? Oh, jangan bahas itu. Pendatang baru semakin banyak, dan persaingannya lebih ketat dari sebelumnya. Aku sibuk beberapa hari ini, tapi aku hanya mengumpulkan 2 tumpukan kotoran binatang kristal emas api merah. Hahaha, kakak, kau tidak bisa begini. Aku, adik kelas yang rendah hati, cukup beruntung bisa mengumpulkan 3 tumpukan. Sialan, melihat Wei Donghai pamer, Zui Wuya sangat marah hingga mulutnya berkedut, dan ia hampir tidak bisa menyembunyikan kecemburuan di matanya. Para pria tua yang baru saja tiba bahkan lebih terkejut dan tersentak. Melihat kotoran segar di ransel Wei Donghai, mereka tak kuasa menahan rasa iri. Ada 3 tumpukan. Kakak Wei sungguh luar biasa. Aku khawatir selain Luo tua, tidak ada yang bisa memanen lebih banyak daripada kakak Wei. Mendengar pujian dari rekan-rekan Taoisnya, Wei Donghai memasang ekspresi sangat puas di wajahnya, dan melambaikan tangannya dengan taktis sambil tersenyum rendah hati. Hahaha, tidak, kau menyanjungku. Beraninya aku membandingkan diriku dengan saudara Luo. Ekspresinya yang angkuh tentu saja membuat beberapa orang merasa sedikit tidak percaya, dan mereka tak kuasa menahan diri untuk bertanya. 3 tumpukan, lalu kenapa? Bukan masalah besar. Menurutku, mengumpulkan kotoran hewan eksotis untuk mencapai pencerahan sepertinya kurang bisa diandalkan. Kita telah bekerja keras beberapa tahun terakhir ini, tetapi kita belum melihat seorang pun yang benar-benar memahami Dao. Apakah Dao kotoran benar-benar ada? Kurasa itu masih bisa diperdebatkan. Saat kata-kata itu terucap, kerumunan terdiam, dan banyak yang mulai tampak curiga, dan suasana menjadi sedikit canggung. Wei Donghai tersenyum mendengar kata-kata itu dan menatap pria tua yang baru tiba dan menyendiri itu. Haha, ucapan seperti itu hanyalah omong kosong belaka seperti katak di dalam sumur. Saat itu, kami menjelajah jauh ke dalam lautan berbintang untuk melawan para iblis. Seorang guru agung mengalahkan beberapa iblis dengan jalur tinja. Peragaan kekuatan supernaturalnya masih segar dalam ingatan orang-orang.
Banyak rekan Tao menyaksikan pertempuran ini secara langsung, jadi bagaimana mungkin itu palsu? Di mana kau saat pertempuran itu? Kau hanya orang yang egois, dan sekarang kau berani mempertanyakan jalur tertinggi. Pria tua itu tersipu mendengar pertanyaan itu dan buru-buru membela diri. Aku, umurku hampir habis, jadi aku tak punya pilihan selain mengasingkan diri, jadi aku tidak ikut serta dalam perang. Untungnya, aku berhasil menembus kemacetan dan bisa muncul kembali. Ini bukan keegoisanku, tapi takdir. Bagaimana kau bisa begitu saja memfitnah kepolosan seseorang? Begitu kata-kata ini diucapkan, mata semua orang berbinar lega, keraguan mereka berangsur-angsur sirna, dan mereka menoleh ke orang tua lain di desa untuk konfirmasi. Aku mengerti, apakah jalur tinja guru itu benar-benar mengerikan? Mendengar topik jalur tinja, ingatan Zui Wuya dan yang lainnya terbangun, mata mereka dipenuhi kekaguman, dan mereka mengangguk sebagai jawaban. Kengerian jalur tinja jarang terjadi dalam hidup. Memang, senior itu mampu mengalahkan beberapa iblis kuat sendirian, jadi kekuatan jalur tinja tak terlukiskan. Jika kita bisa memahami sepersepuluh saja jalur tinjanya, itu sudah cukup untuk mendominasi lautan planet. Desahan bergema, dan para lelaki tua itu tersentak. Kekecewaan dan keraguan sebelumnya lenyap saat ini. Mata semua orang jelas dipenuhi antusiasme dan kerinduan, ingin mencari kotoran binatang eksotis itu kemana-mana. Pada saat ini, langit tiba-tiba berubah sangat suram. Setelah beberapa tarikan napas, semua orang merasa sulit untuk melihat sekeliling, seolah-olah malam akan segera tiba. Mereka tak bisa menahan diri untuk saling menatap dengan heran. Apa yang terjadi? Aku masih mencoba memahami jalur tinja, mengapa tiba-tiba menjadi gelap. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.